Sebelum saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa, saya tergerak. Tergerak buat mengajak satu adik kecil kita yang dari tadi foto-foto ini buat maju ke depan. Come. Come. Kenalkan dirimu, kelas berapa, pelayanan apa? Perkenalkan, nama saya Arya, kelas 8. Kelas 8, lagi melayani apa nih? Lagi melayani dokumentasi. Sebagai fotografer. Bapak Ibu, kenapa saya tergerak mengajak ini ya? Karena Bapak Ibu kalau mendapati dulu yang melakukan ini semua adalah Bro Nikola. Bro Nikola lari kemana nih? Oh oke, ya. Jadi bukan maksudnya sekarang dia di mana nih? Oh di atas, langsung lari ke atas, oke. Jadi Bro Nikola melatih, begitu Bro Nikola itu ada di atas gitu ya. Jadi memuridkan Arya tadi namanya. Oke, untuk kemudian mulai melayani. Bapak Ibu, gereja kita karena berjalan di dalam pemuritan, kita tidak mensyaratkan kesempurnaan kualitas pelayanan, meskipun itu baik. Tetapi kita rindu ada orang-orang baru yang diciptakan, dimuridkan untuk melayani Tuhan. Maka Bapak, ketika kita berjalan dalam konsep pemuritan seperti ini, tentu Bapak Ibu akan sering mendengarkan saya berkata bahwa ayo Bapak Ibu tua muda semua bangkit melayani, jangan ada yang duduk. Nah ini salah satu hasil sederhana begitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan tentang sesuatu yang besar yang kita lakukan, tapi sebuah kerinduan yang kita hasilkan. Jadi bolehkah pada malam hari ini kita berdoa untuk Bro Arya bersama-sama begitu, yang dari tadi mondar mandir untuk foto sana foto sini begitu ya, sesuai instruksi Bro Nikola yang itu tuh yang lagi jalan nih. Nah gitu, lambai tangan. Oke. Karena kita tidak dapat melayani mengandalkan satu orang. Yesus menghasilkan 12 menghasilkan yang lain. Saya rindu setiap kita di tempat ini ke depan sama-sama memiliki satu murid. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita topang tangan kita, berikan berkat kita doakan buat adik kita Arya ya. Let's pray. Tuhan, malam ini kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan untuk adik kami Arya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan memakai dia, berikan hati yang rindu untuk belajar diperlengkapi untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan. Kami sangat bersyukur dia memberanikan diri untuk melayani Tuhan di usia yang masih muda. Oleh karena itu kami rindu Arya ke depan bukan hanya melayani, tapi dia juga dapat menciptakan Arya-Arya yang lain dengan hati yang sama untuk melayani Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak ini, tambahkan segala karunia dan talenta yang dia butuhkan untuk melayani Tuhan. Sehingga ke depan dengan keberadaan dia, dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Thank you Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan sesi berikutnya. Tuhan sertai, berikan kami pemahaman, gerakkan hati kami, jamah hati kami, persiapkan kami untuk kembali belajar firman-Mu. Thank you Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, silakan duduk. Thank you Arya. Kembali berfoto, foto diriku yang banyak. Kenapa saya meminta Bro Arya memfoto diriku yang banyak? Pertama, karena kemarin ada satu oma saya mengatakan bahwa saya tuh ganteng. Omanya ada di depan ini. Pada saat itu saya tidak pakai gel. Jadi dia mengatakan, Pak Titi kalau pakai gel kayak orang tua. Jadi saya pengen tahu kayak orang tua tuh kayak apa. Makanya saya tadi minta difotoin tuh. Nanti saya lihat sendiri seperti apa kalau saya pakai gel dikatakan seperti orang tua begitu ya. Tapi Oma sudah memuji saya begitu. Saya berharap ke depan jemaat yang lain meneladani, banyak memuji saya juga boleh begitu. Supaya kita tidak tidur nanti ketika saya speak. Oke. Bapak Ibu, saya ingin kembali mereview dua hal dari sesi yang pertama kita ya. Jadi kalau kemudian kita tadi sudah mengikuti semuanya, kalau Bapak Ibu lupa, it's okay. Tapi ada satu yang jangan lupa,
yaitu definisi pemuritan kita. Jadi Bapak Ibu, tentang sesi 1 kalau kita konklusikan bersama-sama, Bapak Ibu akan mendapati bahwa apa yang kita kerjakan tertuang jelas di dalam visi pemuritan kita ya. Oke. Nah, sesi yang kedua ini saya berikan judul Discipleship Journey adalah lanjutan dari sesi yang pertama. Setelah kita tahu visi, kita tahu pemuritan itu adalah apa, maka untuk apa kita melakukan itu? What for? Nah, sesi yang kedua ini adalah untuk menjawab itu. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk kembali menghafal visi kita bersama-sama, boleh? Ada tertuang di depan. Kita mulai dari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, ketaatan kepada Allah, perjalanan bersama keluarga Allah. Sekarang saya coba sembunyikan. Kita coba bersama-sama sekali lagi ya. Yang dimulai dengan sebuah proses yang dimulai dengan, gampang ya? Oke, atau mau contekan sekali lagi? Oke, contekan sekali lagi. Ibu Tuti ada di sini, kalau di sekolah Bapak Ibu sudah dikeluarkan dari kelas. Tapi kalau di sini sekolahnya boleh contek gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, ketaatan kepada Allah, perjalanan bersama keluarga Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh? Nah, supaya saya dapat memahami sejauh apa Bapak Ibu sudah hafal atau tidak, maka saya tidak ikut, saya perlu mendengarkan. Soalnya hafalnya baru setengah. Oke, coba ya, 1, 2, 3. Ketaatan kepada Allah, perjalanan bersama dengan keluarga Allah. Luar biasa, pinter-pinter murid Kristus di tempat ini. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, nah karena pinter berarti perlu naik kelas. Seseorang kalau tidak naik kelas Bapak Ibu, itu berarti dia masuk di dalam tahap evaluasi, tidak berhasil naik kelas. Jadi karena Bapak Ibu sudah naik kelas, ujiannya semakin berat. Tadi kita sudah menghafal bagian ini, sekarang kita coba perpanjang anugerah dari Allahnya seperti apa. Anugerah dari Allahnya adalah memanggil orang berdosa menjadi murid Tuhan. Nah, coba sekali lagi baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, memanggil orang berdosa untuk menjadi murid Tuhan, ketaatan kepada Allah, perjalanan bersama keluarga Allah. Oke, mantap. Sekarang kita lihat yang kedua, ketaatan kepada Allah. Saya lengkapi, kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebuah proses yang dimulai dengan anugerah dari Allah, memanggil orang berdosa untuk menjadi murid Tuhan, ketaatan kepada Allah, membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani serupa Kristus, dan memultiplikasi murid Kristus. Sekarang yang ketiga, berarti ini secara total definisi pemuritan kita. Bapak Ibu yang baca ya, 1, 2, 3. Oke, mantap. Itulah yang akan kita kerjakan ketika kita bergereja di gereja Kalam Kudus. Itulah yang akan kita lakukan ketika kita mengakui bahwa kita adalah murid Kristus. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan mengajak setiap kita untuk melihat bahwa setiap kita memberikan investasi yang sangat besar untuk tubuh, betul? Kita membayar mahal untuk asuransi demi kesehatan. Kita membayar mahal untuk mengikuti fitness, bayar per bulan, bayar tahunan, di dalam 1 tahun demi kesehatan katanya. Kita membayar banyak hal demi fisik, demi tubuh. Bapak Ibu mengkonsumsi vitamin beraneka ragam, dari vitamin C, B, A, macam-macam sampai omega demi kesehatan tubuh. Masalahnya adalah ketika Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu, bukan hanya berbicara tentang tubuh tetapi juga berbicara tentang roh. Berbicara tentang memberi makan dan melatih membangun diri kita.
Kita seringkali tidak seimbang, memberikan perhatian yang sangat besar kepada tubuh, tetapi tidak kepada roh. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terjebak membersihkan banyak hal, kotoran-kotoran yang ada di luar botol, tetapi di dalam botol kita tidak sanggup untuk membersihkannya. Atau mungkin kita lalai, atau mungkin kita lupa. Apa yang terjadi ketika kita meminum setiap air yang diisi di dalamnya Bapak Ibu tidak akan memberikan dampak yang baik. Tentu akan memberikan dampak yang buruk. Demikian juga setiap kita Bapak Ibu ketika kita menjadi anak Tuhan. Kita memberikan banyak perhatian, porsi, menjaga banyak hal tentang luar. Tetapi inner kita membusuk. Itu yang menjadi masalah. Saya ingin sedikit menceritakan tentang sejarah gereja secara sederhana. Kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan sejarah gereja, saya asumsikan gereja di barat misalnya. Kalau dulu Bapak Ibu di Eropa, gereja itu menjadi center, menjadi pusat di tengah-tengah kota. Dimanapun kota itu dibangun, gereja pasti berada di tengah-tengah. Dari gereja lah kemudian menyebar dari satu rumah ke rumah yang lain, masyarakat menyebar. Tapi gereja menjadi center, gereja menjadi pusat, begitu. Semakin berkembang Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja tidak lagi menjadi pusat. Dulu Bapak Ibu kalau kita memperhatikan gereja-gereja yang lama, yang zaman dulu begitu ya. Gereja-gereja ortodoks. Nah kalau kemudian kita perhatikan baik-baik gereja-gereja di Indonesia, Bapak Ibu tidak tergolong gereja ortodoks. Ada beberapa gereja tradisional Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat gereja tradisional. Gereja tradisional pada umumnya tidak banyak acara Bapak Ibu. Mereka memiliki ibadah biasa, begitu. Dan kemudian mereka memiliki pembinaan-pembinaan, membaca Alkitab. Mereka berfokus kepada pelayanan sosial. Nah itu ciri khas gereja tradisional dari zaman dulu, zaman Belanda yang beredar begitu Bapak Ibu. Nah di dalam perkembangan gereja kita mendapati bahwa gereja tidak lagi menjadi pusat. Dan bukan hanya tidak menjadi pusat, gereja beralih dari fungsinya. Somehow semakin gereja berkembang, semakin modern itu gereja mulai jualan Bapak Ibu. Gereja mulai menawarkan satu acara ke acara yang lain. Perhatikan gereja-gereja tradisional zaman dulu, mana ada gereja panggil artis. Betul? Tapi sekarang itu menjadi salah satu cara di dalam untuk memeriahkan apa yang ada di gereja. Tidak salah dengan acara Bapak Ibu, acara baik. Tetapi acara bukan merupakan fokus gereja. Gereja dapat menggunakan acara untuk menjangkau. Tapi acara sendiri bukan menjadi fokus dan panggilan dari gereja. Nah oleh karena itu mengajak setiap kita berbicara tentang evaluasi peran gereja. Maka kemudian kita perlu melihat ketika kita mendefinisikan atau mengartikan atau menvisikan bahwa gereja Kalam Kudus adalah gereja pemuritan. Maka target kita adalah kedewasaan rohani. Oke. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang gereja Kalam Kudus, gereja yang memuridkan. Saya rindu untuk memuridkan, saya rindu juga untuk dimuridkan. Maka target kita apa? Goal kita apa? Goal kita adalah kedewasaan rohani. Apa yang dimaksud dengan dewasa Bapak Ibu? Saya berikan contoh sederhana. Ketika anak-anak kita masih kecil, somehow anak-anak kita berusaha untuk mandiri. Ya, saya pernah mengarahkan kita untuk melihat gambaran ini. Ketika dia masih kecil, dia suka mengatakan bahwa papi, mami, saya udah bisa melakukan ini loh, saya udah bisa gini loh, keren gak? Oh, saya bisa sendiri, begitu. Istilah itu dan sebutan seperti itu banyak sekali munculnya. Kita berusaha untuk mandiri dan somehow ketika kita bertumbuh dengan konsep seperti itu, kita mengadopsi cara yang sama ketika kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan, saya bisa sendiri. Tuhan, saya bisa. Saya mampu. Masih bersyukur kalau kita masih berbicara dengan Tuhan. Somehow kita tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang demikian disebut bayi rohani di dalam Alkitab. Mereka belum dewasa, mereka manja, mereka butuh diperhatikan, mereka butuh untuk dikejar. Di dalam Alkitab mengejar setiap kita untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Menjadi dewasa rohani. Makanya kenapa ada istilah kedewasaan di dalam Kristus muncul. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan rohani Bapak Ibu? Kalau kita mengacu kepada definisi pemuritan kita tadi, saya balik. Kita dapat melihat di sana
membawa orang, bagian yang kedua ya, membawa orang kepada Kristus, membangun kedewasaan rohani, yakni serupa dengan Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang kedewasaan rohani, itu berbicara tentang proses yang kita lalui bersama-sama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi pemuritan pada dasarnya secara sederhana adalah menolong setiap kita untuk semakin mirip dengan Kristus. Sederhananya kira-kira seperti itu. Nah, di dalam sesi ini ketika kita lihat tadi bersama-sama, saya memberikan judul Discipleship Journey. Discipleship Journey adalah proses yang dilalui oleh seseorang untuk bertumbuh menjadi dewasa. Oke, sampai di sini Bapak Ibu dapat paham? Saya agak slow. Discipleship Journey atau perjalanan pemuritan di dalam bahasa Indonesianya itu artinya adalah proses yang kita lalui, jalan setapak yang kita lalui untuk menjadi dewasa rohani. Saya berikan contoh sederhana. Journey pertumbuhan, perjalanan pertumbuhan anak-anak kita. Itu dari bayi, menjadi balita, ya, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, dan kemudian bertumbuh menjadi anak pra-remaja, kemudian menjadi remaja. Remaja menjadi pemuda, pemuda menjadi orang dewasa, orang dewasa menjadi orang tua. Mantap, kita bertumbuh Bapak Ibu. Jadi kalau kemudian kita mengatakan dari tahun yang pertama segini, tahun yang kedua segini, tahun ketiga, keempat, 15, 20, 30 segini Bapak Ibu, kita tidak lagi mengatakan itu lucu. Kita mengatakan itu mengerikan. Kita mungkin akan merekomendasikan ayo cek ke dokter. Somehow kita tidak khawatir ketika spiritual kita tidak bertumbuh. Inilah yang menjadikan kehidupan kita itu tidak balance. Banyak masalah terjadi, kita tidak dewasa secara rohani. Dan kita tidak punya kerangka pemikiran Allah di dalam menghadapi setiap hal ketika kita hidup di dalam dunia ini. Jadi spiritual journey Bapak Ibu adalah setiap tahapan yang kita lalui untuk menjadi dewasa rohani. Tanpa mengetahui ini, maka kita tidak tahu saya sudah bertumbuh sampai mana. Saya harus bertumbuh kemana. Sekarang saya di mana dan harus kemana. Sinode Gereja Kalam Kudus di dalam perjalanan pemuritannya Bapak Ibu berusaha untuk memberikan tahapan di dalam proses pemuritannya sehingga kita dapat bersama-sama belajar dari mana kita bertumbuh dan kita harus bertumbuh kemana. 4 tahapan ini adalah demikian Bapak Ibu. Dimulai dari ketika kita menjadi non-believer, belum percaya kepada Kristus. Kemudian di dalam anugerah Allah kita dijadikan murid, dijadikan anak, kita bertumbuh Bapak Ibu menjadi believer. Believer menjadi follower, follower menjadi disciple maker. Bagi setiap kita jemaat yang mengikuti pemuritan kita sebelumnya, fase kita adalah dari seeker, seeker kemudian menjadi believer, believer menjadi follower, follower menjadi leader. Tetapi di dalam konteks ini kita semakin diperdalam maknanya dan secara teologikal semakin bisa dipertanggungjawabkan, maka kemudian inilah tahapan perjalanan spiritual kita. Pada nomor 2, believer menjadi follower, menjadi disciple maker. Poin nomor 1 adalah pekerjaan daripada Allah. Tetapi poin 2, 3, 4 kita mengambil bagian di dalamnya. Boleh kita baca dari satu tahapan demi satu tahapan ini satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, non-believer. Yang kedua, believer. Yang ketiga, follower. Yang keempat, disciple maker. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah fase yang harus kita lalui ketika kita bertumbuh. Berarti kalau berbicara tentang definisi pemuritan, kita melakukan tanggung jawab kita untuk membawa orang kepada Allah. Mereka yang tidak percaya dibawa kepada Allah. Kemudian menolong mereka untuk dewasa rohani serupa Kristus, itu ada proses dari sini ke sini. Memultiplikasi semua proses itu kepada orang lain adalah tugas dan tanggung jawab orang di fase ini. Dan semua proses ini dilakukan bersama dengan keluarga Allah yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Bapak Ibu dan saya berada di fase yang mana? Itu penting. Sehingga kita dapat berproses untuk bertumbuh ke fase berikutnya. Mari kita lihat ciri-ciri dari satu fase ke fase yang lain. Pertama, ciri-ciri dari non-believer Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah seseorang yang mati secara rohani dan berada di bawah murka Allah.
Seseorang yang tidak percaya dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengasumsikan bahwa setiap kita pada malam hari ini hadir setidaknya berada di level nomor 2. Kita tidak lagi seseorang yang mati secara rohani, berada di bawah murka Allah, seseorang yang tidak percaya dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita lihat ke fase berikutnya, yang nomor 2. Believer Bapak Ibu, yang pada umumnya kita sebut orang percaya. Nah, orang percaya ciri-cirinya sederhana Bapak Ibu. Yang pertama, seseorang yang mengalami lahir baru dan diperdamaikan dengan Allah. Dia sudah dipilih oleh Allah di dalam anugerah Allah menjadi orang percaya. Dan yang kedua, sebagai simbol dia adalah percaya, maka dia mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di fase inilah dia ditanamkan ke satu gereja, dibaptis, attach ke satu gereja, supaya gereja dapat menolong orang tersebut untuk melanjutkan fase berikutnya, bertumbuh. Kira-kira seperti itu. Siapa di antara Bapak Ibu yang telah melalui fase 2 atau pernah berada di fase 2 atau sedang berada di fase 2? Kalau tidak angkat tangan berarti Bapak Ibu nomor 1, gitu aja. Oke, sekali lagi ya, coba dengarkan perkataan saya, pertanyaan saya supaya tidak miss. Siapa yang pernah melalui nomor 2? Pernah melalui nomor 2? Yang masih di nomor 2? Oke. Dan sedang berjuang untuk berpindah dari nomor 2 ke nomor 3. Oke, semua yang berada di fase yang tadi saya sebut, mohon angkat tangan. Oke, terima kasih. Kenapa saya persulit? Supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu, konsentrasi, mulai perhatian. Karena tadi saya lihat Bapak Ibu mulai meditasi. Saya sudah dari sesi pertama berusaha untuk kebut Bapak Ibu, kebut dengan speed yang lambat. Kontradiksi ya. Kebut dengan speed yang lambat. Makanya kita selesai lebih awal, Bapak Ibu dapat istirahat nanti malam. Nanti teman-teman dari Kerinci beberapa akan langsung balik ke Kerinci, Bapak Ibu saudara sekalian, begitu supaya bisa istirahat dengan baik. Besok jangan tidak bangun tuh datang. Acara kita sore loh. Oke. Jadi ini fase nomor 2 ya. Believer. Believer ini perlu bertumbuh menjadi seorang follower. Ciri-ciri follower Bapak Ibu saudara sekalian kalau kita perhatikan di depan. Yang pertama adalah seseorang yang hidup di dalam doa dan firman. Perhatikan step statement di sana Bapak Ibu. Berikutnya, seorang yang hidup di dalam komunitas keluarga Allah. Ketiga, seorang yang terus-menerus mengalami pembaruan diri, akal budi, karakter dan perilaku untuk semakin serupa dengan Kristus. Itu follower. Berarti dari tahap nomor 3 ini Bapak Ibu, kita sudah belajar untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, ciri-ciri ini tidak dibangun berdasarkan program dan aktivitas. Bapak Ibu jangan salah paham bahwa program tidak penting. Program penting untuk menolong kita menelusuri dari satu proses ke proses yang lain. Tapi program bukan yang utama. Ketika Bapak Ibu mencermati setiap poin ciri-ciri di follower, maka kita mendapati ciri-ciri di sana adalah tentang habit. Seseorang yang hidup dalam doa dan firman, bukan seseorang yang melakukan doa dan firman. Itu berbeda. Bapak Ibu dapat paham? Seseorang yang hidup artinya itu sudah menjadi habit dan kebiasaannya. Itu yang disebut dengan seseorang hidup di dalam konteks ini doa dan firman. Poin nomor 2, seseorang yang hidup di dalam komunitas keluarga Allah. Berikutnya, seseorang yang terus menerus, berarti artinya berada di dalam proses mengalami Bapak Ibu pembaruan diri. Apa yang dimaksud dengan pembaruan diri? Di dalam Discipleship Conference tahun lalu kita sudah membahas semua itu dari Roma. Jadi di sini ditekankan kembali berbicara tentang perubahan budi, karakter, perilaku. Untuk apa? Semakin serupa dengan Kristus. Sehingga poin nomor 2 ini mengarahkan kita untuk melihat bahwa follower bukan orang yang melakukan aktivitas. Melayani di sini sudah centang, sudah melakukan saat teduh centang, sudah menginjili centang, puji Tuhan tidak ada bolong, dapat nilai 100. Bukan seperti itu. Jadi inilah yang membedakan. Makanya di dalam kitab suci dikatakan ada murid yang datang kepada Tuhan lalu mengatakan kami sudah mengusir setan demi namamu, centang, dan banyak centang yang lain. Dan Tuhan Yesus mengatakan, enyalah, aku tidak mengenal engkau.
Jadi kehidupan kekristenan berbicara tentang kita menjadi follower, pengikut Kristus, Bapak Ibu. Itu bukan tentang aktivitasnya. Tetapi orang yang di dalam kehidupannya, di dalam proses pertumbuhannya Bapak Ibu, belajar untuk hidup di dalam doa dan firman. Hidup di dalam komunitas. Terus menerus berproses mengalami pembaruan diri. Baik pikirannya, baik karakternya, baik budi pekertinya, pikirannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang disebut dengan follower. Makanya ketika di Alkitab, untuk level follower ini, Tuhan Yesus memberikan satu standar. Bahwa untuk menjadi pengikutku itu harus menyangkal diri. Karena di level ini udah bisa. Karena kalau masih bayi rohani Bapak Ibu tidak bisa. Bayi rohani mereka yaitu orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Level yang kedua. Tapi level yang ketiga ini Tuhan sudah memberikan tuntutan karena sudah lebih dewasa. Menyangkal diri begitu ya, tinggalkan orang tuamu. Mana kamu pilih, orang tuamu atau saya? Tuhan memberikan banyak deskripsi seperti itu di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kita seorang follower. Tuhan mulai melatih kita untuk berproses kita bertumbuh di dalam Kristus. Oke, inilah ciri-ciri poin nomor 3. Kita melihat poin nomor 4, disciple maker. Berarti seorang pembuat murid. Ya, disciple maker artinya adalah seorang pembuat murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang melakukan itu disebut dengan pembuat murid. Agak gak enak kalau kita menggunakan istilah pemurid. Begitu ya, tidak ada bahasa Indonesia di KBBI, gak ada pemurid, itu gak ada. Jadi saya menyebutnya adalah pembuat murid. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, level ini adalah level terakhir. Ciri-cirinya adalah seseorang yang diperlengkapi Bapak Ibu, di training untuk melayani Tuhan, sesama, dan dunia. Kenapa perlu sampai dunia Pak Teddy? Kita masih di Pekanbaru. Jelas Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan kita menjadi saksi, itu sampai ke ujung bumi. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, itu menjadi panggilan kita bersama-sama. Diperlengkapi untuk tugas, bukan hanya berbicara tentang gereja lokal di jalan tertentu, tapi gereja dimanapun kita berada. Seseorang yang diperlengkapi untuk melayani Tuhan, sesama, dan dunia. Seseorang yang diutus untuk menghasilkan murid Kristus di tempat dan bidang masing-masing. Saya berikan contoh sederhana untuk seorang disciple maker. Di gereja mungkin tidak dikelihatan terlalu banget dia menghasilkan seorang murid. Dia mungkin adalah seorang pemusik yang melayani dari satu minggu ke minggu yang lain. Tetapi di tempat kerja dia punya seorang rekan yang kemudian dia bawa kepada Tuhan. Somehow dia bersyukur rekan ini dapat percaya kepada Kristus. Tetapi rekan ini tidak ngerti cara baca Alkitab. Sahabat yang satu ini tidak ngerti cara berdoa. Seperti apa sembahyang di dalam kekristenan dia tidak ngerti. Apa yang namanya saat teduh dia tidak paham. Sehingga teman ini memberikan diri dan waktu. Oke, saya akan muridkan dia. Sehingga melalui semua proses yang saya lakukan, dia dapat semakin serupa dengan Kristus. Maka teman yang satu ini mulai datang, lalu menawarkan, mau gak saya muridkan? Saya tolong Anda untuk baca Alkitab, memahami apa maksudnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan yang lainnya. Saya akan menolong kamu untuk melakukan perintah firman Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bukan hanya baca, tapi melakukannya. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan bersama-sama, yuk kita lihat, apakah kamu mengalami kesulitan untuk melakukan firman Tuhan ini? Why? Kenapa kamu gak bisa mengampuni? Kenapa kamu gak bisa mengasihi? Kita akan dampingi, kita akan tolong. Sampai kemudian dia semakin mahir, dia semakin berproses, semakin dewasa rohani di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Allah yang memberikan pertumbuhan, dia semakin luar biasa. Kita akan dorong. Sebagaimana yang saya lakukan kepada kamu, kali ini kamu lakukan kepada orang lain. Carilah orang untuk kamu muridkan. Bapak Ibu, itu seorang disciple maker. Dan uniknya adalah seorang pelayan yang melayani adalah berada di level ini. Jadi dengan demikian saya ingin setiap kita yang pada hari ini terdaftar sebagai pelayan di gereja Kalam Kudus. Jadi kita itu bukan hanya melayani pertama karena jadwal, ya. Kenapa melayani? Oh Pak Teddy, karena saya ada jadwal, begitu ya. Kedua, kenapa melayani? Karena saya ada bakat, saya ada kemampuan, maka saya melayani di area itu. Bukan. Kamu melayani karena kamu menyangkal diri. Kamu melayani karena kamu mengorbankan diri. Kamu melayani karena kamu seorang pengikut. Kamu bukan guru,
pengikut. Seorang pengikut selalu di belakang. Siapa yang kita ikuti? Kristus. Dan Kristus mengatakan melayani seperti apa Bapak Ibu? Seperti orang mencuci kaki di bawah. Jadi pelayanan bukan seperti yang kita pikirkan tentang hal-hal teknis serta kemampuan, bakat, karunia, talenta. Bukan seseorang yang menghamba. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, jauh sebelum kita melayani kita harus menjadi seorang follower. Baru kita bisa melayani Bapak Ibu. Nah oleh karena itu dengan demikian pada saat ini saya ingin deklarasi kepada seluruh pelayan Kalam Kudus. Jikalau kemudian kita ada pelayan Bapak Ibu, maka mulailah mengejar pertumbuhan kita. Mulailah memberikan diri, waktu, pikiran kita untuk bertumbuh. Jikalau kita masih merasa, Pak Teddy saya udah melayani sih, tapi kok saya masih di sini, ayo bertumbuh. Kita tidak akan mengatakan bahwa, oh kamu melayani ya, tapi masih di 2 ya, gak boleh, stop, out. No, cara Kristus tidak seperti itu. Tapi kita rindu untuk menjadi bagian di dalam perjalanan Bapak Ibu untuk oke, kalau begitu mari kita bertumbuh ke sini. Dari sini mari kita bertumbuh menjadi disciple maker. Itulah yang disebut dengan memuridkan. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena seringkali ketika kita menemukan atau membawa seseorang kepada Tuhan. Puji Tuhan, dia akhirnya percaya Tuhan Yesus, dibaptis. Ditinggalkan dong. Paling-paling hanya ditaruh di cross begitu ya. Supaya ada aktivitasnya, jangan sendirian di rumah begitu, hanya ditaruh di sana aja begitu. Jadi kalau dulu ada komisi, ya ditaruh di komisi. Tapi apakah orang tersebut berproses bertumbuh atau tidak, kita nggak tahu. Dan siapa yang akan membuat dia bertumbuh dan menolong dia untuk bertumbuh, kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi dengan konsep demikian, dengan pemahaman demikian, ketika kita gali lebih lanjut lagi di dalam firman Tuhan mengarahkan dengan sangat baik sekali tahapan demi tahapan sebagaimana yang harus kita lalui untuk bertumbuh. Sekarang permisi tanya, Bapak Ibu berada di tahapan yang mana? Coba pikirkan sejenak. Tidak perlu lihat kiri atau kanan, jangan tanya suaminya atau tanya istrinya, bisa-bisa suaminya nggak tahu, istrinya juga bisa-bisa nggak tahu. Coba pikirkan sejenak, saya di mana? Kita ada 4 tahapan, Bapak Ibu kira-kira ada di mana? Yang pasti Bapak Ibu, dimanapun fase kita, saya tidak ingin kita kecewa. Karena ini adalah proses pertumbuhan. Dan supaya kita tidak salah paham, proses pertumbuhan ini tidak dapat bola balik. Dalam arti seperti ini. Kita sering kali menggambarkan relasi kita dengan Tuhan up and down, betul? Up and down. Berarti Pak Teddy, berarti saya bisa dari believer ke disciple maker, kemudian hari ini saya lagi nggak dekat sama Tuhan, saya turun ke believer, minggu depan saya turun ke non-believer. Itulah makanya kenapa dia pergi dari gereja Pak Teddy, turun dia, jatuh bangun. Tapi nggak apa-apa kok, nanti dia datang lagi. Bapak Ibu, pertumbuhan tidak seperti itu. Seperti anak kita tidak, oh hari ini dia SMP Pak Teddy, minggu depan SMA, kenapa tiba-tiba masuk SD? Ya lagi down dia. Semua fase akan mengalami kesulitan, tetapi Allah memimpin di dalam setiap journey yang ada. Dan Allah mempercayakan rekan, sahabat, keluarga Allah untuk berjalan bersama-sama. Discipleship based on relationship. Kita tidak berjalan bersama-sama. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, maka peran dan fungsi gereja pada dasarnya adalah menolong seseorang untuk bertumbuh. Dari fase believer ketika dia udah mulai percaya kepada Tuhan untuk menjadi disciple maker. Jadi mari kita mengambil bagian bersama-sama. Setiap kita pada hari ini yang hadir, ketika kita mau memberikan diri mengabdi kepada Tuhan Bapak Ibu, bukan dengan mendaftar pelayanan. No, bukan itu. Mendaftar pelayanan berbicara tentang karunia dan membangun gereja Tuhan bersama-sama. Allah bisa memakai itu untuk memproses kita semakin dewasa, bisa. Tetapi berbicara tentang panggilan kita, jadikanlah semua bangsa muridku, mulai doakan. Orang-orang yang ada di cross kita mungkin, di antara semua orang, siapa yang saya mau muridkan secara khusus, yang saya akan berikan waktu lebih. Tuhan Yesus di antara 12 itu dia memilih 3 orang secara khusus, yang diberikan waktu lebih. Yang dia bergumul dengan lebih. Yang dia menangis bersama-sama. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kenapa poin nomor 4 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak menaruh kata cross di sana.
Karena Bapak Ibu dapat memuridkan dimanapun. Bapak Ibu di rumah tangga, mungkin dengan asisten rumah tangga yang somehow Tuhan pertemukan, Bapak Ibu dapat memuridkan dia. Bapak Ibu dapat memuridkan dunia kerja, karyawan-karyawan, teman-teman, sahabat-sahabat di dunia kerja dimanapun kita berada. Tidak hanya terbatas di istilah gedung gereja. Kenapa? Karena kitalah gereja itu. Gereja yang disebarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuma somehow kita suka ngumpulnya di sini aja. Tuhan mengatakan enggak, kosong, pergilah. Pergilah. Jadi oleh karena itu pada malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong kita memiliki semangat yang sama. Oke Pak Teddy, di sesi 1 saya telah belajar memahami gereja ini memiliki peran untuk memuridkan. Apa itu memuridkan? Dimulai dari anugerah Allah, memanggil orang menjadi murid, ketaatan kepada Allah. Nah itu berproses tuh, dibawa kepada Allah, kedewasaan rohani, dan memultiplikasi semua proses itu kepada orang lain. Dan semua itu dilakukan bersama dengan keluarga Allah yang lain. Perjalanan bersama dengan keluarga Allah. Jadi mari kita hidupi bersama-sama. Dan semua proses itu menolong saya untuk bertumbuh. Sekarang saya tahu, saya berada di fase ini setidaknya. Saya rindu untuk terus bertumbuh. Tuhan tolong mampukan saya untuk bertumbuh. Bukan demi saya, tapi karena saya rindu memenuhi amanat agung. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Malam ini saya ingin memberikan waktu kepada kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi kalau saya pribadi, saya bergumul di hadapan Tuhan. Karena merasa Tuhan, saya kok seringkali terjebak di dalam setiap aktivitas. Saya banyak terjebak di dalam meeting. Saya terkadang suka ngomong sama tim saya, hamba Tuhan saya. Kalau hari ini gak ada tugas, gak ada ngapa-ngapain, gak usah di gereja, pergi. Nah teman-teman hamba Tuhan tahu tuh. Kamu cari satu teman, kamu cari cross leader, kamu ngopi sama dia, kafe sama dia. Jangan di gereja. Ngapain di gereja? Jaga kandang. Kalau dulu masih ada telepon, jaga telepon. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan tinggallah di gereja, jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak. Tuhan Yesus ngomong apa Bapak Ibu? Pergilah. Don't stay. Jangan tinggal. Makanya kenapa tiap hari Minggu Bapak Ibu kalau kita cermati doa berkat itu pengutusan. Pergi Bapak Ibu, pergi. Anak Tuhan balik terus begitu. Kuai-kuai gitu loh, anak baik. No, Tuhan berkata pergi. Kita balik begitu ya. Domba yang sangat patuh. Tuhan mengutus. Pergilah, pergilah. Jadi terkadang Bapak Ibu dilema di dalam kehidupan saya jujur. Saya merasa seringkali saya terjebak di organisasi. Saya terjebak di dalam segala rutinitas. Saya terjebak di meeting. Saya berperang dengan diri saya Bapak Ibu. Makanya belakangan beberapa rekan dan sahabat saya doa sama istri gak bisa. Kita panggil, meskipun capek panggil. Ayo di rumah, di meja makan. Kita ketemu bersama-sama, kita menangis bersama-sama, kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Memuridkan, itu panggilan Tuhan. Bukan meeting tidak penting. Bukan organisasi tidak penting. Bukan menyusun program tidak penting. Tapi perintah Tuhan berbeda. Jadi saya juga rindu mengajak ayo kita bersama-sama. Jangan terjebak di sistem. Karena discipleship is not a system. It's a life. Itu kehidupan kita. Jadi mari kita bersama-sama. Jadi dimanapun Anda berada, Anda dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di rumah, bahkan ketika bersama dengan anak, bahkan dapat bersama dengan keluarga, istri, pembantu, karyawan, dimanapun kita berada, di tengah-tengah cross, tujuannya adalah memuridkan, bertumbuh dan belajar. Besok kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Kita sudah tahu bagaimana bertumbuh dari believer ke disciple maker. Caranya bagaimana Pak Teddy? Kendaraan yang dipakai, strateginya bagaimana? Proses yang dilalui seperti apa? Bagaimana gereja menolong saya? Toh saya belum dan masih di sini. Berarti saya butuh bantuan dong. Nah Bapak Ibu, itu semua akan kita pelajari besok bersama-sama. Tapi malam ini yang paling penting doakanlah, Tuhan, saya kok merasa saya ada di sini ya. Saya rindu keluar dari sini dan bertumbuh Tuhan. Supaya jangan sampai seperti ada perkataan firman Tuhan. Kamu seharusnya sudah makan daging, tapi masih minum susu. Ditegur Bapak Ibu. Doakanlah itu di dalam kehidupan kita malam ini, di dalam istirahat kita malam ini. Tuhan, saya mau komit, saya mau bertumbuh.
Sehingga nanti ada orang-orang yang saya muridkan, yang saya bawa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Let's pray. Malam ini saya mau memberikan waktu sebentar kepada setiap kita di hadapan Tuhan. Datanglah pribadi kepada Tuhan. Selama ini mungkin kita sudah ada di dalam cross. Tapi cross sebagai tempat beraktivitas. Atau cross sebagai sarana untuk mengejar anggota kita untuk bertumbuh. Selama ini ketika kita berelasi dengan keluarga Allah yang lain. Adakah kemudian kita memanfaatkan kondisi itu dan mendoakan untuk memuridkan atau hanya sekedar hangout? Selama ini apakah kita terjebak di dalam semua aktivitas yang fun tapi jauh dari perintah Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan fase perjalanan Bapak Ibu. Doakanlah. Jikalau kerinduan Bapak Ibu adalah untuk bertumbuh ke fase berikutnya. Pray. Berdoalah kepada Tuhan. Yang saya tahu Allah yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu mendengarkan doa murid-muridnya dan menjawab doa-doanya. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. Kami mengakui bahwa sekian lama mungkin ada di antara kami yang tidak menghasilkan murid. Kami hanya memenuhi setiap kesibukan yang ada, bahkan termasuk kesibukan di dalam cross sebagai sebuah acara, bukan sarana untuk memuridkan. Sehingga kami berkumpul tetapi tidak menghasilkan. Kami akui kami sering gagal di dalam banyak hal, tapi kami sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Malam ini setidaknya kedua sesi ini menolong kami untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami dan bagaimana kami mengambil bagian di dalamnya. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami rapuh, kami tahu kami terbatas, kami tahu kami tidak sempurna. Tapi ini perintah-Mu dan kami akan menjalaninya. Biarlah Allah yang sempurna yang akan menyempurnakannya pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.